Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Di kesempatan 30 Safar ini, puji dan syukur kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Mu'allif Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Tak lupa salat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Iwan fillah, ayuhad duyuful kiram, para pemirsa, para mustami. Di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam bab sholat Jumat ya. Sebelum itu kita baca Fatihah bersama-sama untuk mu'alif juga keberkahan kajian kita. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tanbihani. Ada dua catatan berkaitan dengan ketentuan sholat Jumat ya. Ada dua catatan di sini. Aduma yang pertama, catatan yang pertama adalah al-jumu'atu fardu ainin ya. Al-jumu'atu fardu ainin al-mukallafi ijma'an. Berdasarkan ijma', sholat Jumat itu bagi mukallaf adalah fardu ain ya. Jadi dia kewajiban yang memang secara ain, secara person, secara pribadi, tidak secara kolektif. Jadi secara person ini wajib ya. Inna ada sholatil jum'ati ma'al jama'ati ala ghairi zawil a'dari fardu ainin ijma'an. Dia berdasarkan ijma' penunaian pelaksanaan sholat Jumat berjamaah bagi yang tidak ada uzur secara ijma' fardu ain. Secara ijma' fardu ain. Pamanis tahalla tarokaha wa huwa mukhalidun lil muslimina kafaro. Nah, lalu selanjutnya itu siapa yang menghalalkan, siapa yang melegalkan, meninggalkan salat Jumat, sedangkan dia ini mukhalidun lil muslimin, wujudnya seperti kaum muslimin secara umum, dalam arti dia ini termasuk masyarakat kaum muslimin, dia bertindak seperti kaum muslimin, maka kafaro, dia dianggap orang kafir. Ini cukup tegas juga. Sekali lagi ini mah ijma' ya, ini berdasarkan ijma'. Sebetulnya tidak cuma sholat Jumat ya, tapi kewajiban yang lain juga kalau ada yang istahalla, yang melegalkan, misalkan sesuatu yang haram dilegalkan atau sesuatu yang wajib dilegalkan untuk ditinggalkan, nah itu sama. Kalau bil i'tiqad ya dia kafir ya. Nah, karena itulah di sini wajar sekali ketika famanis tahalla tarokaha, siapa yang menghalalkan, meninggalkan sholat Jumat atau melegalkan orang meninggalkan sholat Jumat, bahwa mukhalidun lil muslimin, dia ini berinteraksi, dia ini serupa atau dia ini bagian dari kaum muslimin misalnya, maka kafaro, dia itu dianggap sebagai orang yang sudah menyimpang ya, yang sudah kafir. Auzubillah min dzalik.
Famin sama ya famin sama lauka la insanun usolli zuhran la jumu'atan kutila alal asoh. Ini konsekuensinya ya. Famin sama konsekuensinya kalau ada orang yang mendeklarasikan ya, kalau ada orang yang mendeklarasikan usolli, saya sholat zuhur saja, la jumu'atan, saya tidak wajib sholat Jumat. Jadi dia mendeklarasikan kekufurannya, nah, kutila alal aqsa. Nah, maka di sini disampaikan kutila alal aqsa. Jadi berdasarkan pendapat yang kuat, dia itu di eksekusi mati, dihukum ya, dibunuh gitu ya. Ini artinya memang ada kalau sudah alal asoh ya berarti ada pendapat yang lain ya. Ada pendapat yang lain ya yang dianggap agak lemah. Gitu. Itu catatan yang pertama, cukup tegas juga catatan pertama. Wa sanihima, catatan yang kedua sekarang. Hurmatu safari ba'da fajr jumu'ati. Larangan bepergian setelah fajar Jumat, setelah subuh Jumat ya, setelah pada subuh Jumat. Ini di sini ada larangan, ada keharaman. Innahu yahrumu alaman talzamuhu al-jum'atu. Sungguhnya bagi orang yang memiliki kewajiban sholat Jumat, orang yang diwajibkan sholat Jumat, dia itu haram. Nah, dia itu haram kamu kimin, seperti orang yang wajib sholat Jumat itu seperti orang yang mukim lam yatawaton, meskipun dia ini belum bertinggal tetap misalnya, atau dia belum berdomisili, insya'u dia melakukan safarin, perjalanan ba'da fajriha, setelah subuh, setelah fajar Jumat, walau li ta'atin, meskipun itu untuk melakukan ketaatan. Nah, di sini kalau dibaca syarahnya, jadi Iwan Filah yahrumu alaman tazamu Jum'ah. Jadi orang diharamkan gitu ya. Jadi ada yang diharamkan untuk melakukan bepergian setelah ba'da subuh sholat Jumat, yaitu orang yang mukim. Jadi orang yang mukim ini dilarang, diharamkan untuk bepergian setelah fajar Jumat, itu dilarang yaitu. Nah, di sini disampaikan, loh kok dilarang? Bukankah kalau kerja, kalau apa, bagaimana gitu ya? Nah, yang dimaksud di sini adalah kalau dia bepergian yang itu dipastikan, diduga dengan kepergiannya itu pasti lewat itu sholat Jumat. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini ada sedikit klarifikasi karena memang ini agak padat ya, setelah debat ini ya. Jadi ketika kita baca syarahnya ternyata seperti itu maksudnya. Jadi orang yang tidak punya uzur syar'i, tidak punya unsur kedaruratan untuk bepergian, nah maka dia tidak boleh gitu, tidak boleh menyengaja pergi setelah fajar Jumat sehingga menyebabkan dia itu tidak bisa sholat Jumat atau kelewat sholat Jumat. Jadi ada unsur kesengajaan melewatkan sholat Jumat. Ini yang diharapkan. Walau li ta'atin. Nah, di sini catatan yang keduanya, meskipun untuk melakukan ketaatan perjalanannya ini gitu. Ketaatan di sini misalnya baik itu hal yang sunnah maupun hal yang ketentuan wajib seperti haji. Jadi perkara yang sunnah tentu itu tidak boleh sampai mengeliminir yang wajib, sebagaimana perkara yang wajib pun jangan sampai dibenturkan dengan yang wajib lagi. Jadi ini tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh ada kesengajaan sehingga melewatkan. Gitu. Jadi harus beriringan. Jadi walau litoatin gitu ya. Jadi ini ada tambahannya. Meskipun dia perginya untuk ketaatan.
namun dia tidak urgen. Nah, itu juga termasuk gitu. Artinya kalau dia, apalagi kalau misalnya bepergiannya hanya sekedar apa namanya, sekedar jalan-jalan dan sebagainya, nauzubillah, itu nggak boleh. Sekali lagi, yang dipastikan atau yang diduga kuat bakal terlampaui waktunya sholat Jumat ya. Tapi kalau misalnya seperti kita kerja, misalnya nanti di tempat kerja bisa Jumatan, ya nggak ada masalah itu. Atau misalnya kita kerja pulangnya sebelum sebelum azan Jumat, sehingga kita bisa sholat Jumat, ya itu nggak ada masalah juga. Nah itu ya untuk poin yang keduanya. Ini ketentuannya simple, ketentuan yang catatan ya, dua catatan yang cukup simple, tapi ini cukup penting juga. Selanjutnya, Iwan Filah min sunanil Jumu'atil iktisal. Di sini ada ketentuan mengenai sunnah ya, sunnah sholat, sunnah pada beberapa sunnah, beberapa hal-hal yang disunahkan gitu ya, yaitu mandi. Jadi min sunanil Jumu'ati al-iktisal. Di antara hal yang disunahkan di saat hari Jumat atau di saat sholat Jumat ini kita harus mandi. Di sini sampaikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Ahmad wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad juga Imam Ibnu Hibban ini meriwayatkan dari Ibnu Abbas, iktasilu yaumal jumu'ati. Mandilah kalian hari wagsilu ru'usakum, basuhlah ya, basahilah rambut atau kepala kalian ya. Wa in lam yakunu junuban, meskipun kalian itu bukan orang yang junub. Wa massu minat tabib ya. Wa massu minat tib, afan. Wa massu minat tibi, lalu gunakanlah wewangian. Ini riwayat yang awal mengenai kesunahan mandi pada hari Jumat. Lalu riwayat selanjutnya wa Ibnu Abi Syaibah an Abi Bakrin ya, an Abi Bakar Syirdik radhiyallahu an. Jadi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Meriwayatkan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manig tasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu, maka dosa dan kesalahannya akan diampuni, akan dihapus. Fa idza akhadha fil masjid, nah ketika dia mulai beranjak jalan untuk ke masjid salat Jumat, kutiba lahu, ditetapkan atau dicatat baginya atau diberikan baginya, bikuli khatwatin, setiap langkahnya itu, isruna hasanatan, diberi 10 kebaikan. Diberikan 20 kebaikan. Jadi orang yang mandi hari Jumat pasti dia diampuni kesalahan dan dosanya. Nah, ketika dia beranjak jalan, maka setiap langkah yang dia lakukan menuju ke tempat sholat, tempat masjid, maka itu akan dihitung sebagai 20 kebaikan per langkah. Maka beruntunglah kalau rumahnya jauh ya dari tempat sholat Jumat itu. Riwayat selanjutnya, wa Dailami an Abi Hurairah, al-ghuslu fi hadil ayyami wajibun. Mandi pada hari-hari berikut wajibun. Ya, harus wajib. Yaumul Jum'ati, hari Jumat, Yaumul Fitri, saat Idul Fitri, menjelang berangkat Idul Fitri maksudnya, Yaumun Nahri, Idul Adha, Yaumu hari Arafah. Nah, ini riwayat yang dari Imam Ad-Dailami. Itu poin yang ketiga ya, Ad-Dailami ya. Nah, di sini lihat di sini ya, al-ghuslu fi hadil ayyam wajibun. Ini ada kata wajib. Di sini ada kata wajib ya, unik lihat. Ya, ini menjadi sunnah. Ya, min sunanil jumu'atil iktisal. Nah, ini
Pemahaman mengenai usul fikih kita harus secara mantuk saja, insya Allah ya. Kalau kita nggak belajar usul fikih, tetapi ingat tidak menjadi wajib. Tetap nih, min sunanil jumu'atil iktasilu yaumal jumu'ati. Mandilah kalian pada hari Jumat. Di sini terlihat amr. Lihat di sini fil amr. Perintah. Lagi sini ada tulisan wajib ya. Harusnya kan jadi wajib ya. Tapi ternyata juga tidak. Mengapa begitu? Karena ini istidlal, ini pendalilan itu gitu. Jadi tidak satu dua dalil kita memahami ya. Hanya gara-gara ada satu kata wajib jadi wajib misalnya. Tidak seperti itu. Karena ini kita bicara sunnah. Ini fuqaha ya. Jadi istidlal dari dalil-dalil ini konteksnya dalam kitab ini adalah sunnah gitu. Meskipun di sini ada perintah, bahkan ada kata wajib gitu. Mengapa bisa seperti itu? Karena tidak ada konsekuensi bagi yang menjalankan. Gitu aja. Sehingga perintahnya tidak tegas menjadi sunnah. Memahami usul fikih. Sehingga kita bisa memahami logika dalil yang dibangun gitu ya. Jadi kita kalau belajar fikih, mohon jangan terlalu polos ya. Ketika mendapat dalil itu wajib, langsung jadi wajib kan nggak juga gitu. Jadi kita harus lihat dalil-dalil yang lain, indikasi-indikasi. Nah, berdasarkan indikasi-indikasi dalil itu, sekumpulan dalil ini maka hukumnya jadi sunnah gitu. Nah, termasuk juga di sini wa Abu Daud wa Tirmizi an Aus ibni Aus. Imam Abu Daud juga Imam At-Tirmizi ini meriwayatkan hadis dari Aus bin Aus. Man ghassala yaumal jumu'ati wagtasala summa bakaro wabtakaro. Ini wastama'a fa'an sota lam yalbu. Karena lahu bikuli khutbatin yahtuha min baitihi ilal masjidi amalus sunatin. Lihat sini. Amalus sunatin. Ajrus siyamiha wa qiyamiha. Man gosala, siapa yang mandi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wagtasala, dan juga siapa yang mandi dan membasuh pada hari Jumat, summa bakaro wabtakaro, kemudian dia dini semenjak ini dan juga semenjak pagi sudah siap-siap berangkat, wamasa walam yarkab, dia jalan kaki, tidak naik kendaraan, tidak naik tunggangan. Nah, terus dana minal imami wastama'a, dia mendekat dan menyimak imam, wan sota fa'an sota walam yalgu, dia fokus berbuat, tidak berkata yang sia-sia, karena lahu, dia mendapatkan di kulli khutwahnya, setiap langkahnya ilal masjid, hingga sampai masjid, amalus sunnatin, dianggap amal sunnah, ajrus siyamiha, yang pahala dianggap amal sunnah ya. Ya kalau nggak salah amal sunnah ya. Di situ teksnya. Kalau di naskah saya ini amalu sanatin. Ya. Baik, di sini amalu sanatin afwan. Jadi lebih tepat amal sanatin. Dianggap amal setahun. Ajrus siyamiha wa qiyamiha. Baik itu pahala saum maupun pahala qiyamul lail. Lihat ini juga sama gitu. Di sini tidak ada kata perintah. Lihat di sini tidak ada kata perintah sebetulnya, tapi hanya informasi. Siapa yang begini begitu, lalu begini begitu kan gitu ya. Tapi kesimpulannya jadi sunnah kan gitu hukumnya ini. Walaupun tidak ada perintah. Nah, itulah usul fikih itu seperti itu. Jadi sekumpulan dalil ini karena tidak ada konsekuensi yang tegas bagi yang meninggalkannya. Nah, tapi anjuran untuk melaksanakannya tinggi sekali, maka kesimpulannya sunnah ya. Jadi mandi, membasuh itu sunnah. Yang termasuk tadi ya, misalkan jalan sehingga dapat pahala. Nah itu menarik ya, Iman Filah, mengenai sunnah-sunnah menjelang sholat Jumat. Baik, selanjutnya sunanun ukhra lil Jum'ati. Sunanun ukhra lil Jumu'ati. Hal-hal yang sunnah ya. Hal sunnah yang lain bagi sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Abu Daud an Abi Sa'id, Imam Ahmad, Imam Abu Daud
meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id. Manik tasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi hari Jumat, wastaka, lalu bersiwak, wa masa min tibin in kana indahu, kalau dia punya wewangian dia gunakan, wala bisa min ahsani syabihi, dia juga mengenakan pakaian yang paling bagus, summa kharaja, lalu dia berangkat, hatta ya'tiyal masjidah, sampai tiba di masjid, walam yatakhotta riqaban nas, lalu tidak mengganggu melewati pundak orang-orang, summa raka'a masyaallahu an yarka, semua kemudian orang tersebut sholat sebagaimana yang Allah izinkan sehingga dia bisa sholat. Summa ansota, kemudian dia menyimak, idza kharajal imam, kalau imam naik mimbar, falam yatakallam, dia pun juga tidak ngomong, tidak ngobrol, hatta yafrugo min sholati, sampai sholatnya itu selesai, kana kafaratan, dia akan diampuni lima bainaha, dosa di Jumat itu, wa bainal jumati, dan Jumat allati qablaha, Jumat sebelumnya. Jadi Jumat sebelum dan Jumat pada hari itu dia sholat Jumat, maka akan mendapatkan kafaroh, ampunan dosanya, penghapusan dosa, jika melakukan perbuatan-perbuatan tadi itu. Banyak sekali ya. Jadi mandi, bersiwak, menggunakan wewangian, pakaian yang paling bagus, yang terbaik, lalu tidak mengganggu orang, tidak mengganggu shaf yang di depan, kita pengen merangsek ke depan gitu ya, mengganggu, terus juga kita bisa sholat sunnah, lalu juga menyimak, tidak berbicara, dapat kita itu nanti diampuni dosa-dosanya. Wal Bazzar, dan juga ada riwayat dari Imam Al-Bazzar. Sebuah hadis disampaikan di sini, sejenis af'al Rasul. Karena Rasulullah yukallimu adfaruhu. Dulu Rasulullah SAW itu menggunting kukunya, wa yakussu saribahu, memangkas kumisnya, yaumal jumati, pada hari Jumat, qoblal khuruji, sebelum berangkat, ila sholati, sholat sebelum berangkat menuju sholat Jumat. Ini sunnah yang lain juga, motong kuku, ya, memotong kuku, mencukur kumis. Wa Tabarani an Abi Darda, juga ada Imam At-Tabarani, beliau meriwayatkan hadis dari Abu Darda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaim, ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Allah dan para malaikat bersolawat alias memuliakan, ya, memuliakan, menghormati ala ashabil amaim, kepada orang yang menggunakan imamah, ya, menggunakan sorban yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Nah ini ya, jadi ini anjuran menggunakan sorban. Walaupun di dalam riwayat yang lain itu, keterangan yang lain, Al-Fakir pernah menemukan bahwa kopiah putih juga bisa pengganti sorban. Wah, alam ya. Tapi tetap ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Tenang aja. Dan banyak sekali sunnah-sunnah yang lain. Nah, selanjutnya juga ada keterangan mengenai sunnah yang lainnya. Ini sangat menarik juga di sini. Indah sekali di hadis ini ya, kalau kita renungi. Wa syekhani, Imam Bukhari Muslim, ini an Abi Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Idza kana yaumul jumu'ati, kalau tiba hari Jumat,
apabila tiba hari Jumat, karena ala kulli babin min abwabil masajid, bahwa ada di setiap pintu masjid malaikatun, para malaikat, yaktubunan nas, mereka mencatat orang, ya, mencatat orang, ala qadri manazilihim, mencatat amal orang-orang sesuai dengan sesuai dengan level posisi mereka, al-awwal fal awwal, barisan pertama, barisan yang paling depan, yang terdepan gitu ya maksudnya. Fal awal. Ya, al-awwal fal awal. Jadi yang paling depan. Jadi setiap pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat amal manusia sesuai dengan tingkat amal, tingkat posisi mereka yang terdepan. Faidah jelas al imam, kalau imam sudah berkhutbah, duduk berkhutbah, tawaul suhufa, tawawus suhufa, lalu catatan amal malaikat tadi itu langsung ditutup oleh para malaikat. Ya, dia tutup. Waja'u, para malaikat itu mendatangi imam yang sedang berkhutbah tadi itu, yastami'una dzikra. Mereka mendengarkan zikir, mereka mendengarkan khutbah. Wa masalul muhajir, jadi mereka subhanallah mendengarkan khutbahnya. Para malaikat ini mendengarkan khutbah kita. Wa masalul muhajiri, nah, perumpamaan orang yang muhajir, orang yang berangkat segera sehingga mendapat posisi yang paling depan, kama salil ladzi, seperti orang yang yuhdi badanatan, seperti orang yang berkurban, ya, dengan seekor unta gemuk. Summa, kemudian orang yang selanjutnya, kalladzi yuhdi bakarotan, di saf yang di belakang tadi, di belakang al muhajir, orang yang bersegera tadi itu. Nah, jadi kalau tadi unta, nah yang keduanya ini sapi. Jadi saf paling pertama seperti berkurban unta. Saf yang selanjutnya seperti berkurban sapi. Sumakalladzi yuhdi al-kabsa. Lalu yang selanjutnya seperti orang yang berkurban domba, ya, al-kabsa, domba. Sumakalladzi yuhdi dajajah. Orang yang setelahnya lagi seperti berkurban ayam. Sumakalladzi yuhdi al-baydoh. Yuhdil baydoh, seperti yang selanjutnya lagi di bawah itu, levelnya atau sapnya lebih mundur lagi ke belakang, itu adalah al-baydoh, seperti waduh, kita cuman menyembelih telurnya saja, ya. Ini sekali lagi ini tidak hakiki. Kama salil ladzi yuhdi badan. Jadi kalau sudah ada kama salil ladzi, kamasal, ya, jadi ini menunjukkan level pahala saja. Artinya level pahala yang saf depan itu besar, yang saf yang kedua lumayan lah, yang ketiga cukup, yang keempat kecil, yang kelima makin kecil, terus makin kecil, hilang aja. Mungkin gitu ya, jadi kalau diteruskan hilang. Iya tuh, kalau diteruskan nanti orang yang di masjid salatnya di jalan, kan jauh, pahalanya nggak tahu itu. Tapi dengan catatan ya, kemarin ya kita dapat keterangan juga, kalau beda bangunan dengan imam, asal ada jalan, asal ada akses yang menghubungkan, itu sah ya berjamaah kita itu. Baik, selanjutnya Iwanfillah, tahdziru min takhati rikobi wa kalami wal ihtiba, ya. Jadi tahdzir, peringatan
min takhoti riqab, peringatan bagi orang yang mengganggu orang lain atau orang yang melewati pundak orang lain, melangkahi pundak orang lain, wal kalam, orang yang berbicara, wal ihtiba, dan orang yang menelungkup, ya apa, memegang lutut saat Jumatan gitu. Ini peringatan, ada tahdzir, ada peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Tabarani anil Arqam. Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani ini mendapatkan riwayat hadis dari Al-Arqam. Innalladzi yatakhatta riqaban nas. Sungguhnya orang-orang yang melampaui, melewati leher, melewati pundak-pundak orang lain, ya dengan arti berarti mengganggu, ya. Yaumul Jum'ati, pada hari Jumat, pada rangkaian menjelang sholat Jumat tadi itu, wa yufarriqu bainas naini ba'da hurujil imam, lalu juga memisahkan kedekatan atau kerapihan saf di antara dua orang setelah imam ini naik mimbar. Jadi setelah imam naik mimbar kan kita diam mendengarkan kan, fokus. Nah ini malah mungkin karena ingin ke depan atau apa, orang di depan kita itu sudah rapi gitu ya duduknya itu mendengarkan imam. Nah, lalu kita masuk ke celahnya gitu ya. Tangan kita beginiin langsung. Nah, itu maksudnya. Jadi farriqu bainas nain ba'da khurujil imam. Jadi orang yang memisahkan dua orang yang di depannya padahal sedang duduk konsen mendengarkan khutbah setelah imam itu naik mimbar. Nah, orang yang seperti ini yang mengganggu atau melewati pundak manusia, juga orang yang tadi memisahkan barisan yang beres malah jadi rusak lagi barisannya. Nah, kaljari kosobahu. Nah, dia seperti orang yang menarik lambungnya. Ai am'aahu. Maksudnya ususnya, ya, usus lambung. Finnari, ke neraka. Nauzubillah. Poin riwayat ini, kalau misalnya ini sebagai indikasi, nah indikasinya kan neraka ya, berarti tentu ini haram ya. Dengan catatan tadi itu, dengan catatannya. Jadi ini ada istilahnya itu merusak situasi dan kondisi rangkaian perhelatan sholat Jumat gitu. Kondisinya seperti itu. Ini hanya istilah saja ya. Melewati pundak orang itu istilah saja. Istilahnya berarti yang kalau bahasa kitanya itu mengganggu ketertiban. Mengganggu ketertiban orang udah enak, safnya ini kacau lagi. Nah itu nggak boleh. Mengacaukan dengan sengaja saf sholat Jumat itu kaljari kosobah. Ya, dia seperti orang yang menarik usus lambungnya, nauzubillah, ke neraka. Nauzubillah. Tapi kalau diridhoi sama orang yang di depannya, ya kan nggak masalah ya. Nah itu maksudnya. Makanya harus hati-hati ya. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang tuh saking mungkin kepengen sak depan, setengah lari itu ya, suka ada itu. Nah yang kayak gitu maksudnya. Setengah lari apalagi sampai pundak kita keinjak, ketendang. Waduh, Masya Allah, jangan. Kalau di Indonesia sih jarang yang seperti itu. Biasanya suka punten gitu ya. Itu nggak ada problem. Kalau punten-punten gitu, asal diridhoi, dikasih jalan. Nah ini kan karena di Arab mungkin karena zaman dulu tahu sendiri kan keras-keras orangnya. Nah, dalam sholat saja saking mungkin ingin pahala saf depan, saking inginnya akhirnya wah gitu kan. Akhirnya kayak perang gitu. Kayak mau ke saf depan tuh kayak perang. Nah itu jadi sosiologis masyarakatnya kita gambarkan seperti itulah, sehingga bisa terpahami kan gitu. Melewati
pundak orang, memisahkan orang yang lagi bersab rapi gitu kan. Kalau kita kan mikir sih kan, ngapain orang gitu sampai sampai nginjek pundak orang, sampai memisahkan orang yang lagi bersab beres, kan nggak akan di kita, sopan-sopan orangnya. Kalau udah nggak bisa lewat ya udah belakang, bahkan disuruh ke depannya malah ke belakang. Jadi saf yang terbelakang dipenuhi, barulah yang terdepan. Kita itu kan kayak gitu. Sampai kadang-kadang DKM itu pakai speaker ya, yang depan dulu, ayo jemaah yang depan dulu, gitu sampai gitu. Baik, riwayat selanjutnya wa Tirmizi wa Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Di sini juga meriwayatkan hadis man takhatta riqaban nas yaumil jumu'ati, siapa yang melangkahi pundak-pundak manusia, pundak-pundak jamaah pada hari Jumat, di naskah saya, di cetakan saya itakhoda ya, di situ utukhida ya. Nah, jadi man takhotto riqaban nas yaumil jumu'ati, siapa yang melangkahi pundak-pundak jamaah saat sholat atau saat perhelatan sholat Jumat, utukhida jisron, maka dia itu seolah-olah disiapkan atau menyiapkan jembatan. Dia seolah menyiapkan jembatan ila jahanam, menuju neraka jahanam. Jadi siapa yang, berarti ini tambahan lagi ya, maka disebutnya tahzir, peringatan. Berarti ini haram. Siapa yang melewati pundak manusia pada hari Jumat, ya tentunya maksudnya mengganggu, nah maka dia itu menyiapkan tangga menuju jahanam ya, tangga atau jembatan menuju jahanam. Makanya harus hati-hati ya, cari celah untuk bisa ke depan, jangan mengganggu orang, apalagi sampai yufarriku tadi itu ya, sampai mengganggu kondusivitas persatuan umat ketika sholat Jumat itu. Wa Ahmad wa Abu Daud an Samurah. Imam Ahmad, jika Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dari Samurah, uhdurul jumu'ata. Ya. Uhdurul jumu'ata, hadirilah oleh kalian perhelatan sholat Jumat. Wadnu minal imam, mendekatlah ke imam supaya kita soft depan maksudnya. Fa'inar rajula la yazalu yataba'adu, karena yang namanya si makmum atau si jamaah ini atau seseorang ini, dia terus-menerus menjauhi imam hatta yu'akhkharu, sampai nanti dia itu ya diakhirkan ya, sampai nanti dia itu diakhirkan fil jannati, ya diakhirkan menuju surga, wa indakhalah, meskipun pasti masuk ke surga. Nah, ini digambarkan dengan cukup menarik ya. Hadirilah salat Jumat, dekati imam, maksudnya saf yang terdepan, karena nanti itu seseorang yang terus menjauh dari imam, nah, nanti sampai dia saking menjauhnya dari imam, maka dia akan ditunda, diakhirkan, meskipun dia pasti masuk surga, diakhirkan masuk surga. Mau nggak diakhirkan masuk surganya? Ya mau gitu. Yang penting masuk surga kan. Tapi masalahnya bukan masuk surga dan enggaknya, tapi yu'akhoronya ini, nah maksudnya ditundanya ini. Ini juga termasuk sebuah warning gitu, sebuah peringatan
Jadi masuk kategori tahzir juga, peringatan. Ditunda masuk surganya meskipun dia pasti masuk surga. Karena kan ketika kita tertunda atau ketika kita diakhirkan masuk surga, ya nauzubillah, kan ada apa nanti. Karena kalau kita diakhirkan masuk surganya, berarti kita kemungkinan besar mengalami hisab, mengalami apa yang lama gitu. Ya itu ngeri juga. Berlama-lama di yaumul mahsyar, berlama-lama di yaumul hisab, itu kan ngeri, mengerikan. Padahal itu masih belum tentu nanti ujungnya itu ke surga atau neraka. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, maj'alna min ahlil jannah. Amin. Wa Ahmad dan Ibni Abbas. Juga ada riwayat dari Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Masalul ladzi yatakallamu yaumal jumu'ati. Perumpamaan orang yang berbincang-bincang pada hari Jumat. Ngobrol gitu ya, berbicara di hari perhelatan sholat Jumat. Wal imamu yaktub, saat imam itu sudah sedang berkhutbah. Kama salil himar. Nah, orang yang ngomong, orang yang berbicara saat imam sedang berkhutbah, ya, kama salil. Ya. Jadi orang yang berbicara pada waktunya perhelatan sholat Jumat, lalu pada saat imam berkhutbah, jadi orang yang berbicara di hari Jumat pada saat imam berkhutbah, nah ini kama salil himar. Nah, orang yang kayak begitu itu seperti keledai, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu seperti keledai, yahmilu asfaron, yang memikul kitab-kitab yang banyak sekali, yang besar sekali. Waladhi yaqulu lahu ansit, sedangkan orang yang bicara, diam kamu, jangan berbicara, ya. Jadi waladhi yaqulu lahu ansit, jadi ada orang lain lagi yang memperingatkan kepada orang yang sedang berbicara tadi, diam kamu, gitu ya. La jum'ata lahu, maka dia justru malah telah kehilangan sholat Jumatnya. Dia kehilangan secara total, ya, pelaksanaan Jumatnya. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ikhwan fillah, di sini digambarkan orang yang berbicara saat khotib naik mimbar, ya. Orang yang ngobrol saat khotib naik mimbar itu digambarkan seperti orang yang nggak sadar, seperti keledai, seperti orang yang paling bodoh, paling bodoh, gitu ya. Orang yang seperti orang yang paling bodoh, paling blow on. Di sini digambarkan sebagai keledai yang membawa buku. Keledai itu kan nggak akan bisa sehebat-hebatnya keledai, nggak akan bisa pintar kan. Nah, dia itu bawa buku, bawa hal yang berharga, gitu. Tapi saking bodohnya hal yang berharga itu tidak bisa bermanfaat bagi dirinya. Khutbah Jumat itu ketika kita mendengarkan dapat pahala. Lalu kita ngomong. Nah, ini seperti apa tadi? Bodoh dia itu. Nggak mendengarkan khutbah Jumat. Malah ngomong. Makanya diibaratkan seperti keledai. Keledai yang membawa benda berharga seperti kitab. Jadi jangan sampai kita ngomong, khotib lagi berkhutbah. Khotib khutbah ini adalah hal yang berharga. Gitu ya, hal yang berharga. Lalu kita malah memilih hal yang bodoh gitu, yaitu bicara, ngobrol, sangat-sangat bodoh. Jangan sampai seperti itu. Yang lebih bodoh lagi, yang lebih mengenaskan bodohnya adalah waladzi yaqulu lahu, ada orang yang memperingatkan orang yang tadi kayak keledai tadi itu yang dia ngobrol, ansit, diam kamu, berisik. Nah, gitu. Jadi sampai cekcok mungkin ya. La jum'ata lahu, malah. Nah, itu pasti dia tidak sempurna Jumatnya itu.
Jadi dia tidak mendapatkan. Dia tidak punya, ya dia tidak punya Jumat, ya. Dia tidak punya sholat Jumat. Ini peringatan tegas ya. Sehingga tidak boleh. Nah, Al-Fakir mendapat keterangan bahwa lalu bagaimana tuh kita nggak tahan nih, ada anak yang berisik, ya kan? Ada jamaah yang rewel banget, ngomong terus ngobrol, padahal udah khotib udah naik mimbar. Kalau berani maka biisaroh, katanya itu, kata para ulama, dengan isyarat. Tidak boleh dengan ucapan, dengan isyarat. Misalnya orang yang lagi ngobrol, kita isyaratkan, kita lihat mukanya, langsung kita gini. Wah, gitu. Kita isyaratkan, ya asik kan gitu. Tegas isyarat kita itu. Mulutnya ditutup, nah udah gitu lehernya dicincang. Itu isyarat ya. Tapi jangan bikin ketawa orang juga, itu jangan. Pokoknya pakai isyarat yang tegas lah. Ya isyarat tegas di budaya masing-masing mungkin beda ya. Itu mah intermezzo Al-Fakir saja ya, bayangin gitu. Mungkin kalau di Eropa atau di Amerika ada yang ngobrol, kita iniin mulutnya kan, mulut kita gitu, kita kasih kode. Nah itu langsung berhenti gitu kan kalau di luar negeri itu. Kalau di kita nggak tahu gimana caranya. Mungkin kasih jempol jatuh ke bawah atau gimana. Atau ya pakai gini aja. Nah gitu. Atau pakai gini. Pokoknya pakai isyarat, tidak boleh diomongkan. Ini pendapat yang lain ya, seperti itu ya. Kalau dibiarkan juga ya biarkan saja, dasar keledai itu kita bayar. Namanya keledai jangan ditemenin lah gitu. Jadi ini kan waladzi yaqulu lahu ansit itu kan aneh gitu. Ini dianggap keledai malah diajak ngobrol. Itu hanya intermezzo saja. Baik, selanjutnya wa Abu Dawud wa Tirmizi an Mu'ad ibni Anas. Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi ini meriwayatkan hadis dari Mu'ad bin Anas ya. Mu'ad bin Anas. Mana tadi itu Mu'ad bin Anas di sini di kitab saya. Mu'ad bin Anas ya. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah melarang anil hubwati, dari sikap memeluk lutut ya, menggenggam atau memeluk lutut yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yaktub, pada saat imam sedang berkhutbah. Nah, jadi ini larangan ya, larangan di sini. Namun para ulama lebih menguatkan makruh, gitu ya. Lebih menguatkan makruh, bukan haram ya. Jadi memeluk lutut ketika khotib sedang khotib naik mimbar itu pendapat para ulama cenderung kepada makruh, gitu ya. Karena sebetulnya memeluk lutut di sini diharamkan atau dimakruhkan itu karena mengandung ilat. Yaitu ilatnya apa? Khawatir lututnya tersingkap dari sarungnya, atau khawatir dia tertidur gitu ya. Dia tidak duduk mutamakin, tidak duduk kokoh gitu. Nah itu, jadi kekhawatiran itulah yang menyebabkan menjadi makruh. Jadi bukan sekedar duduknya gitu ya. Tapi jadi artinya apa? Artinya kalau selain duduk itu yang bisa menyebabkan tadi aura tersingkap, atau kita menyebabkan jadi malah mengantuk, nah itu berarti makruh hukumnya ya. Itu maksudnya. Jadi hukumnya yang mengapa seperti itu? Mengapa makruh? Ya karena tadi itu. Ada sebagian sahabat yang melakukan tapi dibiarkan. Itu makruh berarti statusnya itu. Sehingga di sini disebut tahzir, peringatan itu ya tadi itu. Ada yang haram, ada yang makruh ya. Peringati gitu. Lalu juga ini meskipun ini agak luas riwayat selanjutnya, tapi masih ada kaitan dengan perhelatan hari raya, hari Jumat. Kita sebut hari raya ya, Jumat. Wa Ibnu Abi Syaibah an Ka'ab qala.
Ibnu Abi Saibah meriwayatkan hadis dari Ka'ab, yang mana Ka'ab ini menyampaikan as-sodaqoh, ya, as-sodaqoh tu tudha'afu yaumal jumu'ati. Sedekah itu akan dilipat gandakan pada hari Jumat. Riwayat selanjutnya yang masih ada kaitan dan hubungan juga di sini ya. Wa Ibnu Janzuwai wa Ibnu Janzuwai wa Ibnu Janzuwai an Ibni Musayyib Ibni Rafi'. Ada Ibnu Janzuwai dari Ibnu Musayyib bin Rafi' yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Musayyib bin Rafi' qala, bahwa beliau berkata, man amala khairan, siapa yang mengerjakan amal baik fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, udhifa bi asyrati adafin fi sairil ayyam, ya. Jadi dilipat gandakan dengan 10 kali lipat di seluruh hari, ya, di semua hari. Jadi dilipat gandakan, ya. Jadi yang melakukan amal kebaikan, ya, yang melakukan amal khair, amal kebaikan pada hari Jumat, maka dia akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan dengan 10 hari, gitu ya, kelipatan semua hari. Jadi siapa yang berbuat kebaikan, man amala khairan fi yaumil jumati, siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat, nah, du'ifa bi asyrati ad'afin, maka dia akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat fi sairil ayyami, gitu ya, dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, ya, fi sairil ayyami. Nah, itu amal kebaikannya. Waman amala syaron, siapa yang melakukan amal keburukan, ya, famislu zalika, maka serupa itu juga ganjarannya atau hukumannya, ya, dilipat gandakan juga seperti melakukan kejahatan, kejelekan di hari-hari yang lain, 10 kali lipat. 10 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nauzubillah min dzalik. Makanya berarti itu tadi. Makanya para ulama terdahulu sangat menganjurkan agar kita berbuat kebaikan pada hari Jumat itu. Ya, hari yang lain juga berbuat baik, ya, tentu harus. Namun kalau misalnya katakanlah skalanya berbuat baiknya itu hari yang lain itu misalkan 2, maka hari Jumat itu keseriusan, kesungguhan, dan kuantitas dan kualitasnya itu ditingkatkan untuk beramal. Nah, ini masih ada hubungannya tadi dengan tahzir, dengan peringatan, beberapa peringatan aktivitas yang diperingatkan untuk tidak dilakukan pada hari Jumat tadi itu. Baik, mungkin sampai situ ya dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan